penonton kita nih, alhamdulillah Ibu. Jadi beliau, Bu Ida, bekerja sama dengan masyarakat Eropa, pokoknya bikin orang yang nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nikmati Sedekah, insya Allah banyak berkah. Bintang tamu kita kali ini Pak menginspirasi cewek-cewek. Bahwa walaupun kita cewek, tapi kita bisa loh. Kita apa kan bukan. Iya, walaupun perempuan itu kita bisa menggapai mimpi yang tinggi. Gitu. Keren. Langsung ini cewek apa? Suka dibilang gak pintar. Iya, kadang kan ngapain nuntut ilmu tinggi-tinggi ntar ujung-ujungnya di dapur gitu. Tapi aku mikir gini. Iya udah mikir gitu. Enggak, kan orang-orang ngomongnya selalu kayak gitu. Aku gitu. tuh ngedengerin kan. Ngedengerin. Tapi aku mikir nuntut ilmu tinggi. Dapur kasur sumur. Nuntut ilmu tinggi, kalau buat perempuan sih itu nanti bukan buat dianya, maksudnya bukan buat gelarnya, tapi buat anaknya nanti gitu. Karena kan susah juga Pak kalau anak ada PR, orang tuanya kagak ngerti. Bagaimana? Soalnya aku juga gitu, ada MTK, mama juga nggak ngerti, jadi bingung. Kok mama? Iya. Jadi makanya perlu nuntut ilmu. Iya. Tapi kan mama hebat banget di banyak hal. Iya. Matematika itu kalau mama nggak bisa, tanya sama papa. Saya nggak bisa juga bisa. Jadi nanya sama orang lain lagi. Iya gitu ya Kom ya. Oke. Ternyata pembukaannya panjang. Ya Kak. Curhat dulu ya. Curhat dulu. Oke pemirsa, kembali lagi nih bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Tentunya setiap hari ya, setiap episode ada aja bintang tamu yang baru. Iya. Udah beberapa kali kita kedatangan bintang tamu tuh dosen nih. Nah, sekarang dosen lagi, seneng banget ya. Apalagi beliau ini tidak hanya dosen, tapi juga penggiat usaha yang juga memberdayakan ekonomi orang banyak. Gitu. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, hebat udah berapa lama jadi dosen Ibu? Sekarang tuh 23. Usia kawin aja ya? Belum 23. Iya. Jadi dari tahun kuliah 97. dong? Iya 97, jadi pas lulus sudah diminta untuk ngajar, tapi pada saat itu memang kebetulan saya juga di momen yang sama diterima di luar negeri untuk bekerja. Allah. Jadi itu pilihan ya akhirnya. Jadi saya minta doa ke orang tua, ternyata orang tua lebih ridho untuk jadi pengajar. Karena padahal luar negeri loh. Iya. 97 loh. Dolar tinggi loh. Luar biasa. Betul. Jadi pada saat itu karena memang kebetulan kakek saya juga Guru ngajar juga gitu ya, dulu punya sekolah juga gitu ya. Nah, dosen juga, jadi mungkin ingin ada anaknya juga yang melanjutkan Ustadz. Jadi pada saat saya minta izin, ternyata tidak diizinkan untuk ke luar negeri. Ya dengan pertimbangan ya mungkin banyak lah gitu. Akhirnya ya udah saya milih minta ridho orang tua aja gitu. Iya. 23 tahun menjalani profesi guru. Yeah. Terima kasih para guru di seluruh tanah air dan di dunia. Terima kasih para dosen. Bapak Ibu semua para guru, para dosen, cahaya ya. Cahaya buat kami-kami, para murid, para mahasiswa. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Amin. Ya barokah hidupnya lahir batin dunia akhirat sampai turunan akhir zaman. Bu Ida ini katanya nggak bisa diem ya. Iya, jalan mulu gitu ya. Tidur kayaknya bolak-balik terus kayaknya. Nggak bisa diem, banyak improvisasi gitu. Apa yang melatar belakang itu apa? Iya mungkin karena saya sebetulnya terinspirasi dari ada salah satu teman juga gitu ya yang memang dia tuh tipikal orang yang nggak mau diem, kemudian juga punya manfaat banyak gitu bagi orang gitu ya. Akhirnya saya juga lihat kok hidupnya enak gitu ya, ringan gitu ya. Jadi dia tidak harus. Aku ambil kopi sana. Okay. Jadi ringan hidupnya. Jadi dari situ saya juga terinspirasi. Oh iya ya, saya bilang tuh gitu. Hidup kalau tidak manfaat buat apa? Iya benar. Kemudian orang tua juga sama kan mendorong hal yang sama gitu. Jadi
Kalau orang tua tuh, kalau misalnya saya bangga kalau misalnya anaknya itu bisa memberikan banyak keberkahan. Allah. Nah itu. Anaknya jadi berkah buat banyak orang. Ya. Nah ini Bu Ida ini salah satu yang lagi dikerjakan adalah kerjasama dengan Eropa ya. Iya. Nah kayak apa tuh? Betul. Jadi kebetulan kita mengcreate para startup muda gitu, Ustadz ya. Oh. Jadi bagaimana para startup muda ini bisa berkiprah gitu ya. Jadi bagaimana menghasilkan sebuah inovasi-inovasi yang bisa memberikan solusi. Ini apa coaching gitu coaching? Itu semua coachingnya ada gitu ya, kemudian juga real untuk meng-create produknya ada gitu. Permodalan gitu. termasuk? Iya, termasuk Oh, ya? investor juga. Oh. Iya. Jadi kemarin selama masa pandemik kebetulan saya kerjasama dengan 6 negara dan 8 stakeholder di luar 6 negara. gitu ya. Jadi kerjasama untuk membuat sebuah database observatory gitu yang diperuntukkan membantu para stakeholder di masa pandemik. Katakanlah contoh misalnya di bidang agriculture, bagaimana mempermudah misalnya mempermudah supply chain, bagaimana mempermudah daya tahan tanaman dan yang lainnya gitu ya. Kemudian juga mempermudah juga aksesibilitas. Nah itu yang kita garap gitu. Ini ibu-ibu di rumah pasti pusing ini. Istilah apa? Penonton kita ini alhamdulillah Ibu. Jadi beliau Bu Ida bekerja sama dengan masyarakat Eropa, pokoknya bikin orang yang nggak ngerti teknologi jadi ngerti teknologi yang dibutuhin banget. Misalkan dia tuh petani. Nah gimana si petani ini kemudian dapat supply produk, kemudian dapat bibit produk, dapat kemudian juga nanti akses ke pembeli gitu. Tuh, kira-kira begitu ya, supply di antaranya. Rantai pasok ya. Udah berapa startup sekarang yang dilahirkan? Memang kami itu tidak banyak, tapi yang penting kualitas gitu ya. Kemarin selama masa pandemik itu ada 5 yang dihasilkan, kemudian di kami ada 9 gitu ya. 9 kalau kerja betul. Iya, dan itu. Dan ini kan baru kan? Iya baru. Dan sekarang sudah alhamdulillah Ustaz. Maksudnya dari anak yang tadi yang nggak tahu, nggak punya gitu kan? Ya, jadi ada juga sebagian yang memang betul-betul dari nol gitu ya. Kemudian juga kemudian juga ada sekarang tuh alhamdulillah inovasinya itu sudah, ya artinya si stakeholder itu sudah mulai mau memakai produknya gitu ya. Mulai itu ya, jadi karena memang dipandang perlu gitu ya untuk mereka gitu seperti jadi itu. Jadi ini sekalian pitching gitu ya? Iya. Semua juga ada di situ. Lagi pemirsa, pitching tuh apa? Pitching tuh peci miring. Ini pitching, ya, peci miring. Apakah pitching tuh jelasin dong? Pitching tuh punya satu produk, pengen nawarin ke orang, misalkan dia ini calon yang modalin gitu, berusaha meyakinkan, nah itu namanya pitching. Gitu. Sampai akhirnya jadi dimodalin segala macam tuh pitching. Betul. Ya gitu. Nah, sampai saking nggak bisa diem, gerak, pengen sesuatu yang baru. Katanya Bu Ida pernah berpolitik juga? Pernah. Asik. Jadi dulu memang karena saya aktif di organisasi, kemudian juga saya akhirnya tergerak juga untuk bagaimana berkiprah gitu ya, untuk masyarakat gitu. Sampai akhirnya ya sudah memutuskan pada saat itu jadi calon legislatif walaupun memang kalah ya, jadi tidak masuk. Tapi buat saya bukan masalah kalahnya gitu ya, tetapi pengalaman itu yang menjadi istilahnya menjadi poin saya untuk bisa melihat banyak hal gitu ya, dan membuka juga kesempatan terutama untuk network ya, jaringan gitu ya, untuk jaringan. Nah dari situlah banyak hal yang saya pelajari, bagaimana cara kita untuk bersosialisasi di masyarakat, kemudian juga
bagaimana memecahkan permasalahan di masyarakat itu lewat politik. Kalau saya ngelihatnya seperti itu. Karena pada saat sebelum meramainya kewirausahaan, saya sudah masuk programnya kewirausahaan, Ustadz. Jadi program yang saya usung justru ke masyarakat itu adalah bagaimana memandirikan ekonomi gitu. Subhanallah. Ceritanya masih banyak nih. Ada cerita-cerita sedekah yang belum keluar dari Bu Ida, ya nggak? Tapi hal yang bisa kemudian saya garis bawahi adalah, ayo pemirsa, banyak jajal bidang-bidang baru, Betul. banyak jajal hal-hal yang baru, tetap merawat hal-hal yang lama yang sudah kita lakukan. Tetap dinikmati sedekah, insya Allah banyak berkah.